Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kasus kali ini akan menceritakan misteri dari hilangnya seorang wanita muda yang mengungkapkan kengerian yang dialaminya di saat terakhir hidupnya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Angelica Hetzel atau yang biasa dipanggil AJ lahir pada tanggal 9 Agustus 1996 di Chesapeake, Virginia, Amerika Serikat. Ibunya bernama Jennifer Wright masih sangat muda saat melahirkan AJ dan ayah kandungnya bernama Mel Langer. Namun mereka berpisah sejak AJ dilahirkan. Ayahnya kemudian tinggal di Florida dan tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya AJ. Setelah perpisahan itu, di awal tahun 1998, ibunya bertemu dengan seorang pria bernama Zack ketika AJ berusia 1,5 tahun. Beberapa bulan setelah mereka menjadi pasangan, mereka kemudian menikah dan Zack merawat AJ seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Pada tahun 2000, pasangan ini melahirkan bayi perempuan pertama mereka yang diberi nama Justice. Dan 3 tahun kemudian, bayi kedua lahir yang diberi nama Gracie. AJ tumbuh bahagia di keluarga ini di mana Zack menganggapnya sebagai putrinya sendiri, merawatnya dengan cinta dan pengabdian tanpa membuat perbedaan apapun antara dia dan kedua saudara perempuannya. Dialah yang memperkenalkan AJ pada olahraga bersepeda dan olahraga lainnya. Dia juga yang menularkan hobinya untuk naik gunung, bermain bola basket, dan juga menghabiskan waktu berjam-jam berlatih dan bermain dengan AJ. AJ juga memiliki ikatan yang erat dan kuat dengan saudara tirinya. Meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan mengambil tanggung jawabnya sebagai saudara tertua. Pada tahun 2003, ketika dia berusia 7 tahun, Zack memulai proses adopsi AJ secara resmi. Tetapi sayang, prosedur berjalan sangat lama dan pasangan itu malah memutuskan untuk bercerai di tahun 2005. Pada bulan Maret 2010, Jennifer bertemu dengan seorang pria di sebuah bar yang mengubah hidupnya yang bernama Wesley Hetzel. Jennifer jatuh cinta pada pandangan pertama dan semuanya berjalan dengan sangat cepat. Mereka lalu pindah bersama dan setelah hanya 1 bulan, pasangan ini memutuskan untuk menikah. Jennifer sebenarnya tak terlalu mengenali suaminya, tetapi dia berada di bawah pesonanya. Awalnya hubungan dengan Wesley tampaknya cukup baik karena dia terlihat lucu, baik dan langsung diterima oleh keluarga Jennifer. AJ yang saat itu sudah di sekolah menengah, dia menjadi siswa yang cerdas dan menjadi seorang olahragawan yang hebat. AJ tumbuh menjadi seorang remaja baik hati yang disukai oleh banyak teman-temannya. Dia sering berpartisipasi dalam acara amal kapanpun dia bisa dan selalu bersedia untuk membantu orang lain. Semuanya berjalan baik hingga di suatu saat Zack menghubungi Jennifer mengatakan kalau Wesley memiliki riwayat kriminal. Zack mengungkapkan kekhawatirannya itu kepada Jennifer, namun Jennifer menanggapi dengan dingin, mengatakan kalau Zack hanyalah cemburu. Pada bulan Juni 2010, Zack mengajukan hak asuh penuh atas AJ dan kedua putrinya. Sayangnya segalanya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. AJ menyatakan kalau dia tidak ingin tinggal bersamanya lagi karena Wesley sangat baik padanya dan dia sangat menyukainya. Dan pada tahun 2012, Wesley secara resmi mengadopsi AJ. Selepas lulus dari SMA, AJ melanjutkan pendidikannya di Universitas Longwood, mengambil jurusan teknologi informasi, jurusan yang populer saat itu. Di tanggal 1 Maret 2015, Jennifer menjemput AJ untuk menghabiskan liburan spring break di rumah. Saat berada di dalam mobil, ibunya bercerita kalau hubungannya dengan Wesley tidak berjalan baik karena mengetahuinya telah menggunakan obat terlarang. Dan ibunya meminta Wesley untuk keluar dari rumah mereka.
Di tanggal 2 Maret di sekitar pukul 7 pagi, Jennifer berangkat mengantar kedua putrinya ke sekolah. Dan sepulang bekerja, Jennifer tidak melihat AJ berada di dalam rumah. Hanya sebagian cucian yang terlipat dan speaker Bluetooth masih memutar musik. Dia pikir sangat aneh jika AJ pergi meninggalkan itu semua. Dia juga menemukan mantel dan dompet AJ, namun beberapa pakaian dan tasnya menghilang. Kemudian Jennifer melihat sebuah catatan di dapur yang berbunyi kalau AJ sedang menghadapi masalah dan dia harus pergi untuk menyelesaikannya. Membaca catatan itu membuat Jennifer merasa khawatir. Saat Jennifer mengirim pesan kepada AJ, dia menerima balasan pesan yang dia curigai bukan dari putrinya. Dan ini berlanjut sampai pukul 4 pagi keesokan harinya. Setelah masih tidak melihat tanda-tanda keberadaannya, Jennifer menelpon ke pihak berwenang pada tanggal 3 Maret 2015 di sekitar pukul 9 malam untuk melaporkan hilangnya AJ. Polisi segera memulai pencarian dan menanyai keluarga terdekat. Mereka melihat Wesley bersikap sangat mencurigakan. Wesley memimpin penyelidikan dan selalu mengambil alih setiap kali Jennifer ditanya oleh penyelidik. Wesley juga menyebutkan bahwa AJ mempunyai masalah dengan temannya yang bernama Corey Friends dan menambahkan kalau AJ memberitahu sepupu dan teman-temannya tentang hal itu. Dia juga mengatakan kalau Corey tidak mau meninggalkannya sendirian yang membuat AJ merasa takut. Kelakuan Wesley di hari-hari berikutnya menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang. Dia menerobos masuk rumah Corey dan menyerang anjing peliharaannya. Wesley sangat yakin kalau Corey ada hubungannya dengan hilangnya AJ dan menegaskan bahwa dia menemukan salah satu jaket AJ di dalam rumah itu, di mana itu adalah jaket yang sama dengan yang dikenakan AJ saat dia menghilang. Corey dulunya berkencan dengan AJ di sekolah menengah dan setelah putus mereka tetap berteman. Beberapa saat setelah AJ menghilang, Corey menemukan kartu kredit AJ di dekat rumahnya dan dia segera memberitahu pihak berwenang tentang hal itu. Namun keadaan menjadi tidak terkendali, polisi membawa Corey untuk diinterogasi dan menanyakan apakah dia terlibat dalam hilangnya AJ. Penyelidik juga memaksa Corey untuk mengaku, mengambil ponselnya, membentaknya dan menuduhnya. Corey merasa bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun dia menegaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya AJ. Corey bahkan dengan sukarela memberikan sampel DNA, melakukan tes pendeteksi kebohongan, dan memiliki alibi yang sudah dikonfirmasi. Di hari AJ menghilang, Jennifer teringat kalau Wesley memberitahunya kalau dia akan datang ke rumah untuk mengambil mobilnya. Jennifer lebih lanjut menambahkan bahwa Wesley terlihat sangat gelisah setelah hilangnya AJ. Diketahui kalau Wesley memiliki sejarah kriminal yang cukup panjang sejak tahun 1996. Dia pernah mendapat 2 tuduhan perampokan, tuduhan pencurian, pemalsuan, penyerangan, kekerasan dalam rumah tangga, penculikan, pelecehan seksual dan juga perampokan bank. Oleh karena itu, pihak berwenang mengawasi Wesley dengan cermat. Dalam pemeriksaan di dalam truk, ditemukan ikat karet rambut dan juga fotonya AJ. Selain itu, mereka juga menemukan sekop, sarung tangan dan beberapa lakban. Segera setelah itu, polisi menggeledah kamar motel Wesley. Dan di dalamnya mereka menemukan heroin, lebih banyak lakban dan sejumlah amunisi. Tampaknya semua bukti tidak langsung menunjukkan Wesley sebagai pelakunya. Bahkan, catatan telepon menunjukkan bahwa ponsel AJ dan Wesley melakukan ping dari area yang sama di sore hari AJ menghilang. Pihak berwenang yakin kalau AJ dibawa secara paksa dari rumahnya. Dan pada tanggal 20 Maret 2015, Wesley ditangkap tanpa jaminan atas tuduhan menghalangi pelanggaran keadilan dan menerobos masuk rumah orang dan memiliki amunisi. Namun dia tetap menuduh kalau Corey lah pelaku sebenarnya dan mengatakan pada polisi kalau mereka telah membuang waktu dengan menangkapnya. Dia juga menyatakan kalau dia menerobos masuk rumah Corey karena yakin kalau Angelica ada di sana. Wesley meminta jaminan dengan gelang elektronik 3 minggu setelah penangkapannya, tetapi hakim menolak permintaan itu. Sebuah terobosan terjadi pada data GPS dari mobilnya yang mengungkapkan informasi penting. Sehari setelah hilangnya AJ, Wesley pergi ke sebuah rumah terbengkalai di hutan Southampton County
dekat perbatasan North Carolina, di mana dia menghabiskan sekitar 30 menit di area itu. Pada tanggal 9 April, polisi merespon lokasi tersebut dan menemukan tubuh tak bernyawa Angelica di sana. Dia ditemukan tertelungkup di tanah dengan celana ditarik mencapai pergelangan kakinya. Tubuh itu telah membusuk secara signifikan dan terlihat bekas selotip dan sekop di sekitarnya. Penting untuk dicatat bahwa penyelidik sebelumnya telah menemukan lakban dan sekop di dalam mobil Wesley. Dan dalam pemeriksaan 2 hari kemudian, pada tanggal 11 April, hasil dari pemeriksaan medis merilis identitas dari Angelica. Dari hasil otopsi mengungkapkan bahwa EC meninggal karena keracunan heroin akut, sekitar 3 kali lipat dengan dosis yang mematikan. Padahal EC tidak memiliki riwayat penggunaan narkoba. Mata EC juga terlihat menghitam serta terdapat lebam di sekitar leher dan dadanya. Pemeriksa medis memastikan kematiannya adalah pembunuhan dan tidak dapat mengesampingkan asfiksia karena dibekap atau dicekik. Tidak dapat ditentukan apakah dia telah diserang secara seksual karena kondisi tubuhnya yang parah karena rusak oleh hewan liar dan juga oleh serangga, sehingga mustahil untuk mengumpulkan bukti DNA. Wesley akhirnya didakwa atas pembunuhan EC pada tahun 2018. Sidang pertamanya berakhir dengan pembatalan sidang pada tahun 2020 karena adanya masalah mengenai bukti apa yang boleh didengar oleh para juri. Setelah beberapa penundaan, Wesley diadili lagi dalam sidang kedua atas pembunuhan tersebut pada bulan Januari 2022, di mana Wesley menyatakan kalau Angelica sedang berjuang melawan depresi karena adanya tekanan terkait universitas dan hubungannya dengan pacarnya, sehingga Angelica memakai obat-obatan dan mengalami overdosis. Dia menyangkal keterlibatan apapun dalam kejahatan ini dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan tindakan keji seperti itu. Namun jaksa memberikan gambaran berbeda tentang Wesley yang menunjukkan bahwa dia telah mengembangkan fantasi tentang EC dan menginginkan hubungan seksual dengannya, dan ketika EC menolaknya dia melakukan kekerasan dan mulai membunuhnya. Mereka berpendapat bahwa EC baru meninggal pada tanggal 3 Maret 2015 karena adanya kesaksian dari pengedar narkoba Wesley yang mengatakan bahwa dia menjual heroin kepada Wesley dalam jumlah besar pada tanggal 3 Maret 2015. Pada bulan Februari 2022, hanya dalam waktu 40 menit, juri mencapai keputusan dan menyatakan Wesley bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan penyembunyian jenazah. Dan pada tanggal 4 April 2022, Wesley akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 5 tahun karena menyembunyikan jenazah dan 10 tahun atas tuduhan narkoba. Wesley terus mempertahankan ketidakbersalahannya dengan bersumpah kalau dia tidak akan menyakiti putri tirinya. Pengacara pembela mengumumkan niat mereka untuk mengajukan banding dengan menyatakan bahwa kasus tersebut tidak memiliki bukti langsung dan bahwa juri telah mengambil keputusan yang sangat cepat mengingat kerumitan dari kasus ini. Sampai saat ini Wesley masih ditahan di markas besar Departemen Permasyarakatan Virginia. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!